Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nalahyar dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, jurusan Ilmu Hukum, dengan NIM 22C10073. Saya akan memberikan video reaction tentang kontemplasi. Kontemplasi dapat diartikan sebagai renungan yang disertai dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Dapat kita simpulkan bahwa berkontemplasi adalah suatu keadaan di mana seseorang merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian. Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Meditasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk memusatkan banyak titik perhatian ke satu titik perhatian. Dalam keadaan meditasi, kita mencapai taraf keseimbangan di mana dengan mengeluarkan energi tubuh seminimum mungkin, semua sistem yang ada dalam diri kita akan aktif bekerja secara maksimum. Dalam keadaan meditasi, kita mencapai trance, hening, suatu tingkat kesadaran tinggi di mana kita mampu mengontrol emosi, mampu memahami apa yang harus dilakukan, dan mampu menguasai situasi yang ada dalam diri kita. Pada saat itu, kita akan memunculkan kecerdasan emosional yang kita miliki yang akan bisa terus dikembangkan tergantung pengalaman yang kita peroleh. Kontemplasi berkaitan dengan kesehatan, baik secara mental maupun fisik. Kontemplasi dapat meningkatkan level keimanan seseorang. Tolak ukur keimanan seseorang yaitu salah satunya diam bersama Tuhan dan merenungkan kitab sucinya. Kontemplasi berhubungan dengan kesehatan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti bahwa iman itu berkaitan erat dengan penyembuhan. Hipotesis utama ini umumnya didukung serta pengalaman kontemplasi skor persepsi kesehatan pada ukuran kesehatan umum detak jantung variabilitas memberikan bukti yang konsisten bahwa iman kontemplasi dikaitkan dengan kesadaran dan kesehatan yang meningkat secara umum seperti diungkapkan melalui cara yang bermanfaat, kohoren dan bermakna spiritual, berpusat pada hati, sadar secara emosional, keadaan kesadaran, rileks dan waspada. Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa keimanan bisa berpengaruh pada kesehatan dan itu dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika hati atau jiwa sehat dalam artian dia percaya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan yang akan bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang, atau dalam artian seseorang yang beriman. Yang berarti, jika seseorang itu beriman atau meyakini kekuasaan Allah SWT, maka saat ia merasa tidak tenang atau sehat, ia bisa mendapatkan penawar atau jalan atas keresahannya, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim dan selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan juga tertulis dalam hadis yang berbunyi, semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis tersebut, obat yang paling baik adalah keimanan terhadap Allah SWT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.